Gus Baha, yang menurut saya dia tidak berakhlak. Gus Baha, kamu itu jangan menggunakan agama untuk melakukan penipuan kepada umat. Kamu kosong kurang ajar kamu, ya bahaya. Kamu tidak punya akhlak kan? Kamu mengajarkan sesuatu yang keliru dengan alasan-alasan yang kamu simpul-simpulkan menurut logika akal pendek kamu. Jadi yang kurang ajar itu Gus Baha yang memanipulasi semangat NU untuk mencintai baginda Rasul dengan mengatakan, panggil saja Muhammad, panggil saja, tidak usah pakai Sayyidina atau pakai Sayyidina, silakan saja. Kurang ajar kan? Ada lagi nih oknum Habib yang ngomongnya pedas sekali, yang ditujukan kepada ulama kita, ulama Nusantara, ulama pribumi, ulama tawadu, ulama sederhana tapi cerdas, dan ulama tokoh NU, yaitu Kiai Haji Gus Baha. Ini oknum Habib ini, oknum Ba'alu ini, kalau tidak salah saya menduga namanya ini Faisal Asgab. Faisal Asgab ini sudah berkata yang sangat tidak pantas kepada Gus Baha. Ini saya catatkan nih. Yang pertama, orang ini memvonis Gus Baha tak berakhlak. Yang kedua, memvonis Gus Baha ini diduga oleh saya memvonis sudah menipu umat. Yang ketiga, kurang ajar. Yang keempat, mengajarkan sesuatu yang keliru. Yang kelima, memanipulasi semangat NU untuk mencintai baginda Rasul. Yang keenam, menyimpulkan simpul-simpul agama dengan logika akal pendek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tuduhan keji. Saya memang tidak memonitor, mengikuti pengajian Gus Baha secara utuh, tapi melihat dari ucapan oknum Habib bernama Faisal Asgab ini, yang diduga oleh saya ini sudah berkata sangat kotor dan keji terhadap Gus Baha dengan beberapa tuduhan tadi, yaitu diantaranya hanya karena Gus Baha sedang membahas hukum mengucapkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan memakai Sayyidina dengan tidak memakai Sayyidina. Saya menduga seperti itu. Jadi Gus Baha mungkin sedang menjelaskan bagaimana hukumnya orang yang memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan Sayyidina Muhammad dengan yang tidak. Ini Faisal Asgab ini kiai bukan, ngaji kagak. Kok berani-berani menyalahkan Gus Baha yang sudah jelas ahli ngaji dan sebagai cahaya NU nih. Yang saya ketahui, baginda Rasulullah Muhammad SAW dulu ketika hidup, beliau mengajarkan kepada sahabatnya membaca sholawat tanpa memakai Sayyidina, yaitu yang dikenal sholawat usul, di mana bunyinya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi tidak mengajarkan memakai Sayyidina kepada sahabatnya. Maka jika Gus Baha membolehkan orang ada yang memanggil Nabi Muhammad dengan Muhammad tanpa Sayyidina, secara hukum fikih boleh. Tetapi pun kalau memanggil Nabi Muhammad dengan Sayyidina, maka secara hukum pun boleh. Karena itu sudah menjadi pahamnya ahli sunnah wal jamaah. Kalau ahli sunnah wal jamaah, tentu ketika memanggil nama Sayyidina Muhammad SAW, Rasulullah Muhammad SAW, baginda Rasul, itu dengan panggilan kehormatan, menghormati, muliakan dengan Sayyidina Muhammad.
Termasuk di dalam sholawat pun, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Padahal di dalam sholawat usul yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya tidak pakai Sayyidina. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ketika itu saya menduga bahwa Gus Baha sedang mengajarkan hukum. Kali lagi saya tegaskan, apakah boleh orang memanggil Nabi Muhammad dengan Muhammad atau dengan panggilan Sayyidina Muhammad? Secara hukum boleh. Tidak haram, tidak. Karena yang saya ketahui tidak ada satupun jumhur ulama mempardukan memanggil Nabi Muhammad dengan Sayyidina. Tetapi di kalangan ahli sunnah wal jamaah, khususnya di kalangan NU, semuanya ini memanggil Nabi Muhammad dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memakai Sayyidina. Tetapi secara hukum itu tidak haram kalaupun memanggil Nabi Muhammad dengan Muhammad. Nah, Gus Baha di sini sedang menjelaskan hukum boleh dan tidaknya, haram dan tidaknya. Justru yang tidak saya mengerti ini, ocehan Oknum Habib keturunan imigran Yaman ini sok tahu menyalahkan dengan juga menuduh Gus Baha, mencaci Gus Baha dengan tuduhan yang sangat kotor sekali yang tidak pantas. Ditujukan pada Gus Baha, seorang ulama tawadu, sederhana, ulama Nusantara, ulama pribumi, dan seorang tokoh NU. Kalau ini Faisal Asgab tidak setuju dengan ucapan Gus Baha, tidak semestinya dengan cacian, tetapi tolak dengan hujah. Mestinya Faisal Asgab ini kemukakan hujahnya, dalilnya. Kalau mengatakan haram umpamanya, keluarkan dalilnya, hujahnya, kitabnya, ulama mana yang mengharamkan. Jadi jangan dengan cacian, dengan makian, bahkan dengan tuduhan sadis seperti itu. Ini jelas akan menyinggung umat Islam di Indonesia, khususnya umat Islam Nusantara dan pribumi. Lagi-lagi ini kelakuan Oknum Habib tampak sekali sangat merendahkan, menghinakan ulama Nusantara. Sangat tidak pantas diucapkan oleh Faisal Asgab. Ya, saya sangat tidak terima. Mudah-mudahan video ini didengar oleh Faisal Asgab. Kalau tidak setuju dengan ucapan Gus Baha, Faisal Asgab ini tunjukkan dah hujahnya, bantah hujah Gus Baha dengan hujah lagi, dengan ilmu lagi. Mana kitabnya, mana dalilnya? Justru yang sedang menipu umat ini menurut saya ini adalah Faisal Asgab lagi, diduga oleh saya ini Faisal Asgab lagi, karena Faisal Asgab sudah menyalahkan sesuatu yang sedang lurus, yang sudah lurus, merubah tatanan hukum secara fikih. Faisal Asgab tidak ngerti bagaimana orang yang berpaham Sunni ahli sunnah wal jamaah memanggil Nabi Muhammad dengan yang tidak berpaham ahli sunnah wal jamaah. Beda lagi. Faisal Asgab ini menghukumi semua umat Islam global harus berpaham seperti ahli sunnah wal jamaah, di mana memanggil Nabi Muhammad itu dengan Sayyidina Muhammad. Ya, ini karena menurut saya ini jelas ini kebodohan Faisal Asgab, kedunguan Faisal Asgab menurut saya. Jelas ini diucapkan oleh seorang Oknum Habib yang tidak ngaji, yang tidak ngerti hukum, tapi sok pinter ini. Dan tidak berakhlak. Jadi bukan yang tidak berakhlak itu, yang tidak berakhlak itu, yang kurang ajar itu bukan Gus Baha. Justru Faisal Asgab sendiri yang tidak berakhlak dan kurang ajar. Mengapa tidak berakhlak? Satu, ketika pendapatnya tidak sesuai dengan pendapat orang lain, orang lain tidak sesuai dengan pendapatnya, dia mengeluarkan bukan dalil dan hujah, kitab bukan, tetapi dengan cacian, dengan hawa nafsu. Ini kurang ajar. Dan ini tidak berakhlak karena diucapkan terhadap seorang tokoh ulama Nusantara pribumi yang jelas keilmuannya diterima oleh seluruh kalangan. Jadi jangan-jangan ini ucapan yang dan tuduhan dan vonis dan eksekusi
Faisal Segap ini kembali kepada dirinya. Jelas sekali ini Faisal Segap ucapannya sudah, menurut saya ini sudah mengotori kalangan Habib. Dan bertambah lagi ini menurut saya di Indonesia ini oknum Habib yang bodoh tapi berbicara agama. Berbicara tanpa hujat, tanpa dalil, tanpa kitab. Ini bertambah lagi nih. Ada apa ini dengan oknum Habib di Indonesia ini? Saya sarankan kepada siapapun di oknum Habib, kalau kalian ini belum ngaji, belum mahir, belum pintar, mendingan jangan dulu bicara di umum atau di ceramah-ceramah lah. Jika ilmu kalian, paham kalian belum sepandai, sepintar, setabahur ilmunya ulama Nusantara, ya, dan belum sepandai sepintar umat Islam di Indonesia, lebih baik kalian diam dan lebih baik kalian berguru ke ulama-ulama, ke kiai-kiai Nusantara pribumi. Kalian mesti cium tangan ke ulama-ulama Nusantara, ulama pribumi yang ilmunya lebih tinggi daripada kalian. Begitu. Tapi kalau memang ilmu kalian, paham kalian ini sudah lebih tinggi dari ulama-ulama pribumi Nusantara, lebih tinggi dari paham dan ilmu umat Islam Indonesia, monggo, silakan kalian ceramah, silakan kalian bicara dimanapun. Apalagi jika kalian udah mah oknum-oknum baru ini yang saya maksud, ya, oknum-oknum Habib ini yang saya maksud, dan ini saya tidak mengeneralisir semuanya. Apalagi kalau oknum Habib ini udah mah bodoh, tidak berakhlak lagi, ini akan merusak tatanan agama Islam. Dengan kebodohannya dia tidak mampu memberikan pencerahan kepada umat. Dengan akhlaknya yang ojanya dengan akhlak Rasul yang sangat buruk, ini sudah mencontohkan keburukan kepada umat. Umat itu akan menjadi rusak oleh tingkah pola ucapan oknum Habib di Indonesia. Itu bukan hanya satu, banyak ini. Ironisnya lagi udah begitu ngaku cucu Nabi. Ditambah lagi lebih ironis lagi, ya, tidak terima ketika dihadapkan kepadanya dalil-dalil, bukti-bukti, ya, bahwa mereka bukan cucu Nabi. Ditambah lagi lebih dungu lagi, mereka tidak mampu mengkanter paham-paham dan tesis Kiai Haji Ahmaduddin dengan ilmu, tetapi malah menyuruh oknum-oknum pribumi Nusantara untuk berbicara, ya, mengkanter tesis Kiai Haji Ahmaduddin dan pengikutnya. Pribumi dihadapkan pada pribumi, orang Nusantara dihadapkan. Ini jelas menurut saya diduga ini ada indikasi memang sengaja untuk memecah belah umat. Jadi yang memecah belah umat itu ya bukan orang Nusantara pribumi, oknum-oknum Habib itu. Dia punya urusan, dia yang mengaku, tetapi dia bukannya muncul gentle, malah orang lain yang dikedepankan, dia kan bemper. Ya, sekali lagi saya katakan, pemecah belah umat ini, ya, kalaupun ada, ya bukan orang-orang pribumi Nusantara, bukan oknum-oknum Habib itu yang sangat terbukti. Dalam polemik nasab ini pun mestinya mereka yang muncul, jangan oknum kiai pribumi, Ustadz pribumi Nusantara yang dimajukan seolah dibenturkan. Salah besarnya ada orang yang menganggap bahwa orangnya aku keturunan Wali Songo, memecah belah umat, membenturkan kiai dengan habaib. Ini dari mana kajiannya ini? Asumsi liar yang tidak berdasar, yang hanya mengikuti hawa nafsu. Ini mudah-mudahan didengar oleh Faisal Segap nih, ya. Kalau memang Faisal Segap ini tidak setuju, datangi Gus Baha, ajak munadharahan, ajak adu debat, adu dalil, datangi. Jangan berkuar di EPI. Mending kalau benar, kalau pinter. Udah mah bodoh, salah, mencaci maki orang lagi. Jelas ini menyakiti, menurut saya ini sudah menyinggung, menyakiti hati umat Islam, khususnya hati orang-orang yang pecinta Gus Baha ini. Ini saya sarankan ke Faisal Segap segera minta maaf tuh ke Gus Baha dan ke umat Islam Indonesia, harus minta maaf. Faisal Segap mestinya ngaji lagi nih. Coba ngaji, cari oknum Habib yang alim, yang benar-benar ngerti tentang hukum ini. Coba ngaji. Kalau tidak ketemu aja oknum Habib yang pintar yang bisa ngebahas tentang ini, ngaji dong ke ulama Nusantara, mau ke Banten kayak. Ya ngaji tuh ke Syekhul Mukarram Abu Yamuh tadi Cidahu, atau langsung ke Gus Baha.
Jangan mau udah bodoh, dungu, merasa lebih pinter, lebih cerdas daripada ulama Nusantara. Ini perbuatan yang lucu sekali nih. Ya, Faisal Segap jangan ngelawak ya, jangan ngelucu. Harus malu. Ilmu Faisal Segap ini tidak ada apa-apanya dibandingkan Gus Bahar. Demikian nih saran saya ini. Mohon maaf nih kalau ada ucapan saya yang menyinggung. Jika saya salah mohon maaf. Karena kebodohan saya nih. Ya, mohon maaf nih. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Yang jelas saya tidak terima kalau Kiai Pribumi, Kiai Nusantara dihina, dicaci maki oleh oknum Habib manapun. Saya tidak terima. Saya akan bantu, saya akan bela. Walau bagaimanapun, saya akan bela. Insya Allah bismillah. Jangan biarkan oknum Habib menghina, mencaci maki ulama pribumi, ulama Nusantara. Tidak ada hak bagi mereka untuk mencaci ulama pribumi. Mestinya mereka berterima kasih kepada ulama Nusantara, ulama pribumi. Karena nenek moyang mereka itu yang imigran Yaman dulunya, itu datang ke Indonesia yang diterimanya oleh leluhur-leluhur yang ulama pribumi, ulama Nusantara. Nah sekarang menginjak kepala, kelakuan nggak ngerti, nggak tahu diuntung dan tidak tahu terima kasih.